Om Swastiastu. Kami dari silabus 9, adapun nama anggota kami yaitu yang pertama Agatha Josipinta Putri nomor absen 1, yang kedua Made Dewani Putri Pertiwi absen 18, yang ketiga yaitu Nikomang Putri Pranyandari absen 22, dan yang terakhir Niputu Windy Indah Purnami absen 34. Materi pertama yaitu pengertian kewirakoperasian atau wirausaha koperasi. Wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan, inovatif dan strategi bagi pengembangan koperasi. Dengan adanya wirausaha koperasi, diharapkan koperasi dapat memperoleh keunggulan komparatif dibandingkan dengan badan usaha lain yang menjadi pesaingnya. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dalam wirausaha koperasi atau wirakoperasi, yaitu yang pertama, wirakoperasi menunjukkan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Hal ini memiliki pengertian bahwa wirakoperasi harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha koperasi maupun anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara kooperatif dalam setiap kegiatan koperasi, harus mementingkan kebutuhan anggotanya. Yang kedua yaitu ada wirakoperasi menunjukkan kemampuan untuk mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang demi kepentingan bersama. Bertindak inovatif tidak hanya dilakukan pada saat memulai usaha, tetapi juga pada saat usaha itu berjalan. Agar koperasi paling tidak dapat mempertahankan eksistensi usaha koperasi yang sudah berjalan lancar. Perihal yang lebih penting adalah tindakan inovatif pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran. Pada saat itu, wirakoperasi diperlukan agar koperasi pada siklus hidup baru. Yang ketiga yaitu wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Hal-hal yang diharapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti itu, diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil risiko. Tentu saja pengambilan risiko itu dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Yang keempat, ada wirakoperasi harus memiliki aktivitas, harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi terhadap koperasi. Karena itu, wirakoperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya. Yang kelima yaitu ada wirakoperasi harus memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tugas koperasi sebenarnya cukup berat karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi seperti anggota perusahaan koperasi, karyawan, masyarakat di sekitar, dan lain-lain. Yang keenam yaitu ada wirakoperasi yang berasal dari birokrat. Pada umumnya juga tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak karena kadang-kadang membawa misi tertentu dari pemerintah dan kegiatannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, seorang wirakoperasi harus mampu yang pertama mencari peluang usaha, yang kedua melaksanakan peluang tersebut, yang ketiga koperasi dapat dijadikan komparatif institution yang dapat memberikan manfaat bagi anggota dibandingkan dengan usaha lain. Adapun keunggulan komparatif koperasi dapat berupa selisih harga, penyediaan kebutuhan dengan tepat waktu.
Fungsi kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kewirakoperasian rutin, yaitu diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, administrasi, dan lain-lain dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi misalokasi sumber daya. Yang kedua, WUK atau Wira Usaha Koperasi mempunyai informasi yang banyak tentang sumber daya, tujuan, dan risiko yang dihadapi. Dan yang ketiga, yaitu rendahnya ketidakpastian memungkinkan Wira Usaha Koperasi atau WUK memaksimumkan tujuan. Fungsi yang kedua yaitu kewirakoperasian arbitrase, yaitu keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama WUK yaitu mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda tersebut. Misal, harga input di pasar A lebih murah dari pasar B, maka WUK harus memilih alternatif perolehan input dari pasar A. Fungsi yang ketiga yaitu kewirakoperasian inovatif. Inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. WUK yang inovatif bila ia selalu tidak puas dengan keadaan yang sudah ada. Tipe kewirakoperasian. Tipe kewirakoperasian dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tipe kewirakoperasian anggota, yaitu anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Tipe yang kedua yaitu kewirakoperasian manajer. Bila manajer ingin meningkatkan pertumbuhan koperasi, maka ia harus berorientasi ke pasar eksternal atau non-anggota. Sebaliknya, bila peningkatan pelayanan terhadap anggota menjadi tujuannya, maka ia tidak dapat menghindari tantangan yang disebut sebagai keterbatasan kebebasan. Tipe yang ketiga yaitu kewirakoperasian birokrat. Birokrat berfungsi sebagai pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Dan tipe yang terakhir atau yang keempat yaitu kewirakoperasian katalis, yaitu pihak-pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi walaupun tidak mempunyai hubungan langsung terhadap koperasi. Tugas wirausaha koperasi. Tugas wirakoperasi adalah bagaimana menciptakan keunggulan komparatif bagi anggotanya, baik dari sisi harga, kualitas, jumlah, dan waktu. Dari koperasi diharapkan akan tercipta keunggulan komparatif dibandingkan dengan organisasi usaha pesaingnya. Tugas wirakoperasi adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh dengan upaya-upaya antara lain: 1. Mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah meningkatkan efisiensi koperasi melalui integrasi vertikal dengan cara memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi daripada kemampuan yang dimiliki sekarang, agar dapat memberikan keuntungan khusus yang dihasilkan dari teknologi baru, metode organisasi yang lebih baik, atau jasa yang ditingkatkan. 2. Memiliki kemampuan menekan biaya transaksi, yaitu biaya total dari penjumlahan nilai ekonomis sumber-sumber yang digunakan. Dan ketiga, memanfaatkan interlinkage market. Interlinkage market adalah hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar. Tugas wirakoperasi di sini menciptakan kerjasama saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Yang keempat, memanfaatkan trust capital. Trust capital secara sederhana diartikan sebagai pengumpulan modal. Tugas wirakoperasi di sini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi secara intensif dalam pemanfaatan atas jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan modal yang baru. Dan kelima, mampu mengendalikan ketidakpastian. Tugas wirakoperasi dalam hal ini meningkatkan pelayanan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang atau jasa-jasa
yang sesuai dengan keutuhannya. Yang keenam, mampu menciptakan inovasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Kemudian ada sifat-sifat wirakoperasi. Yang pertama, terdapat beberapa permasalahan yang harus diketahui oleh seorang wirausaha atau wirakoperasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu masalah internal, yaitu masalah yang berkaitan dengan kemampuan teknis manajemen usaha seperti aspek pasar, aspek produksi, aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek legalitas, aspek akses informasi, aspek permodalan, dan lain sebagainya. Lalu, masalah eksternal biasanya meliputi keterbatasan memperoleh akses informasi yang mendukung usaha, kebijakan pemerintah, persaingan, ketergantungan dengan pedagang besar, akses untuk memperoleh kredit, lokasi usaha, tenaga kerja terampil, lingkungan usaha, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebuah LSM besar di Jerman atau GTZ menetapkan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat karakteristik yang melekat yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu pertama, kemampuan pencarian peluang, kedua, seberapa besar kegigihan dan ketekunan, ketiga, bagaimana ketaatan terhadap kontrak kerja, empat, bagaimana mengukur kemampuan diri terhadap kualitas produk dan efisiensi, lima, kemampuan dan pandangan terhadap risiko. Keenam, bagaimana kita melakukan penetapan tujuan. 7. Bagaimana kemampuan mencari informasi. 8. Seberapa besar kepercayaan diri yang dimiliki. Yang kesembilan, kemampuan dalam mencari informasi. Dan yang terakhir, ke-10, penciptaan jaringan kerja. Seorang wirausaha harus mampu melihat ke depan. Melihat ke depan bukan melamun kosong, tetapi melihat, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Selanjutnya, prasyarat keberhasilan wirausaha koperasi. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan utama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Perubahan tingkat produktivitas dan pendapat ini hanya mungkin dicapai bila faktor-faktor produksi yang dikombinasikan dengan cara baru, artinya mengubah fungsi produksi ekonomi mikro. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, menurut Robke 1985, halaman 30, yaitu 1. Melalui kegiatan inovatif atau penciptaan pengetahuan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap dan waktu kerja diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita. Oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan dan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Sedangkan kemungkinan kedua secara implisit terkandung dalam tipe inovasi ala Schumpeter tentang proses kegiatan kerja yang meliputi 1. Pembuatan serta pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru. 2. Penggunaan metode produksi baru. 3. Menciptakan tata laksanaan baru di bidang industri. 4. Pembuatan prasarana baru. Dan 5. Pencairan sumber pembelian baru. Hakikat dari fungsi wirausaha adalah melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru di bidang ekonomi. Fungsi ini disebut fungsi inovatif. Secara substansi dan organisatoris,
Fungsi inovatif dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan seperti 1. Mengenali keuntungan dan manfaat dari kombinasi-kombinasi baru. 2. Evaluasi keuntungan atau benefit yang tergandung dalam kombinasi baru itu. Yang ketiga ada pembiayaan. 4. Teknologi, perencanaan dan pembangunan tempat-tempat produksi. 5. Pengadaan, pendidikan dan memimpin tenaga kerja. 6. Negosiasi dengan pemerintah atau badan resmi yang berwenang. 7. Negosiasi dengan pemasok dan pelanggan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang wirakoprasi dihadapkan pada kendala sebagai berikut. 1. Kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi, inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif. Yang kedua, kemungkinan inovatif yang diperbolehkan harus ditemukan dan kemudian dilaksanakan penerapannya. Untuk itu, diperlukan kemampuan atau kompetensi baik personal maupun organisatoris. Muncul suatu pertanyaan, apakah tugas wirakoprasi untuk mengembangkan koperasi? Jawabannya sangat sederhana, yaitu menciptakan keunggulan komparatif koperasi bagi anggotanya, tetapi untuk merealisasikan hal ini akan sangat sulit dicapai, karena selain diperlukan syarat tertentu bagi seorang WUK atau wirausaha koperasi, juga harus ada inovatif. Tindakan inovatif WUK merupakan fungsi dari hak bertindak atau property right atau PR, kesanggupan atau kemampuan atau kompetensi, dan kemauan atau motivation. Sering muncul permasalahan bahwa tidak mudah bagi wirausaha koperasi memperhatikan ketiga faktor tersebut, sebab sering membatasi gerak langkah wirausaha koperasi dalam merealisasikan peluang yang ada dalam koperasi. Untuk menciptakan keunggulan komparatif, ketiga faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha koperasi dijelaskan sebagai berikut. 1. Hak bertindak. 2. Kemampuan atau kompetensi. Dan 3. Motivasi untuk berprestasi. Sekian pembelajaran dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.